Dan dari pihak produksi waktu itu Om Pao bilang kalau mereka itu emang udah minta izin sama tempatnya. Dan kalau katanya sih juga ada kuncen ya kita. Jadi kita ada yang jaga. Cuman ini apa? Terus aku takut banget. Langsung kayak aku berusaha ngeliat lebih jelas, terus kayak kok kayaknya bajunya putih ya gitu. 2 kali deh, cuman aku butuh confirm ini sih, tapi nggak tahu masa mau konfirmasi ke hantunya kan. Makanya aku sama aku juga ngerasa kayak gitu, kayak itu Hi girls, kita dari cast Sinden Gaib. Kita mau ngobrol ngapain? Ayo kita mau ngobrol-ngobrol dengan cewek banget. Pokoknya cewek banget deh kita. Cewek banget. Kita sangat-sangat cewek kita banget. Kita cewek bareng ngobrol sama cewek banget. Oh iya, dan perkenalkan, aku Sarah Fajira, aku berperan sebagai Ayu di film Sinden Gaib. Aku Arlailani, aku berperan sebagai Thea. Aku Lara Sardi berperan sebagai Rara. Terus kita mau ngobrol bareng. Kita mau ngobrol-ngobrol. Kita pokoknya ngobrol cewek banget, cewek. Ayo. Film Sinden Gaib nih, sinopsisnya apa sih Kak? Tentang apa sih filmnya? Gitu. Jadi dari sinopsisnya sendiri adalah ini kejadian nyata ya, kisah nyata terjadi di Trenggalek. Jadi ada salah satu kejadian di mana Ayu yang aku peranin bersama Rara yang diperanin sama Laras. Ceritanya lagi kayak bikin video nari di salah satu tempat namanya Watu Kandang, dan bersama teman-teman kameramen lainnya gitu. Dan ada salah satu kejadian yang imbasnya itu luar biasa ngena gitu, dan imbasnya tuh ke Ayu. Padahal sebenarnya yang buat ulah ini bukan Ayu dan Rara, tapi si teman kameramennya ini. Gitu. Jadi kayak ada pantangan gitu mungkin ya yang dilakukan, terus hingga akhirnya tragedinya. Sehingga tragedinya sampai sekarang ini, sampai detik ini, Ayu hidup bersandingan dengan si Sinden ini. Oh iya. Iya. Wah, terus karakter Thea di film ini gimana? Karakter Thea itu sebenarnya ini harus diperjelas karena emang ini ceritanya itu berdasarkan kisah nyata. Tapi karakter Thea itu adalah karakter fiktif yang datang membawa konflik, buat melebihi konflik lagi, buat mendramatisir. Dia itu bagian dari YouTuber yang akan datang untuk membantu Ayu. Dia itu kameramennya Mas Gadu sama Mas Genta. Kalau Mas Gadu sama Mas Genta itu beneran ada, mereka emang punya YouTube channel di Bumi Nusantara. Tapi Thea itu fiktif, dan dia di sini sebagai karakternya yang paling skeptis di antara semuanya. Berarti dia yang nggak paling percaya gitu dengan adanya gangguan itu. Dia sebenarnya bukannya nggak percaya, tapi lebih ke penasaran. Dia kayak, ya kan katanya ada, mana gitu, mana ayo kita lihat gitu. Mana buktinya, mencari bukti. Tapi kalau di otaknya Thea itu kan penasarannya dia, ambisnya dia. Tapi kalau dilihat dari luar itu sompral. Oke. Terus ini kan tadi dibilang dari kisah nyata. Nah, kalian berarti ngobrol juga dengan orang aslinya nih? Iya, ketemu langsung kita sama karakter aslinya. Terus gimana tuh kesannya ketika ketemu sama mereka, terus denger ceritanya langsung gitu? Gimana kalau dari Laras? Kalau kebetulan dari kita bertiga yang ada karakter aslinya itu karakter Ayu sama Rara gitu. Dan mereka beneran memang teman dari sekolah, zaman mereka dulu sekolah di satu SMA. Dan mungkin ada sebelumnya juga ya, SMP mereka temenan nggak? Iya, pokoknya udah lama lah gitu dari zaman mereka sekolah gitu. Jadi kayak pas ngobrol sama mereka sih gini, jadi walaupun kejadian ini sudah bertahun-tahun lalu, cuman efeknya masih kelihatan banget di mereka gitu. Dari cara mereka bicara, dari cara mereka membawa topik ini ke publik lagi, ataupun berbicara dengan kita, itu mereka masih ada. Kayaknya tuh ini kejadiannya baru kejadian berapa hari lalu gitu loh. Jadi kayak it's still fresh, masih membekas banget sama mereka gitu. First impression aku gitu sih. Tapi mereka sangat-sangat terbuka ya. Mereka
mereka nggak mereka kayak kalau kita nanya apa mereka selalu jawab dengan sejujurnya. Cuman mungkin ya karena ini kejadian udah bertahun-tahun juga, mereka mungkin udah lebih menerima untuk kayak membawa ini keluar gitu ya. Jadi kayak approachable mereka. Tapi memang dari dari gerak-gerik mereka terlihat sih bahwa ini tuh masih belum selesai buat mereka sebenarnya. Dan peran Rara sendiri gimana tuh Mbak? Ceritain dong. Apa tuh? Peran Rara. Oh iya, apa nih? Oh jadi Rara, oke. Kalau Rara sendiri memang aslinya dan di cerita filmnya ini memang sahabat paling deketnya si Ayu lah gitu. Maksudnya paling deket tuh gini, dari kejadian awal kan memang pas Ayu kerasukan itu memang ada Rara di situ. Ada Rara, dan sampai sekarang pun yang sudah bertahun-tahun lewat itu Rara masih berdampingan dengan Ayu juga, masih berteman juga. Jadi walaupun Ayu sekarang sudah ada kejadian itu, tapi Rara dari satu sisi dia merasa takut mungkin ada ya di awal-awal. Cuman sekarang tuh lebih yang ke iba. Gimana sih ada teman sendiri yang kena kejadian sesuatu yang besar dan mengubah hidupnya temannya ini. Cuman aku sebagai teman, sebagai Rara gitu merasa hopeless, kayak gimana cara bantu teman sendiri ya. Padahal yang menyakiti dia tuh aku nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kayak hopelessnya di situ sih. Cuman tetap kayak setia jadi temannya dia, tetap ngebantu gitu. Jadi dan pas ketemu orangnya langsung ternyata apa yang di skrip sama yang aslinya tuh kayak mungkin dari segi dialog ada penyesuaian ya. Cuman kalau misalkan aslinya, maksudnya orangnya, jiwanya, emosinya itu nggak beda jauh. Jadi tentang masih ya sama sangat peduli dengan Ayu gitu dan setia sebagai temannya sampai sekarang. Bahkan bikin film ini pun dia terlibat dalam produksinya gitu. Jadi segitunya ya Rara sama Ayu gitu, dari segi persahabatan gitu. Bahkan pas waktu cerita Mbak Rara cerita itu Mbak Rara nangis. Dianya nangis. Nangis. Ayu pas kita ketemu Ayu udah santai ya. Udah santai. Kayunya udah santai. Cuman Kak Raranya ini pas cerita di awal-awal belum ada Ayu, kita belum ketemu Ayu, dia aja yang cerita itu dia choke up, dia sampai nangis gitu. Aku kayak ngerasa empatinya dan rasa itu hopelessnya itu kayak gimana cara bantunya lagi, karena sampai sekarang masih berkutik dengan itu, masih ada gitu. Semoga Kak Rara baik-baik aja ya berarti ya. Amin. Alhamdulillah sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga juga, Mbak Ayunya juga udah berkeluarga, dan Mbak Ayu udah lahir anak baru kedua. lahiran. Baru lahiran. Alhamdulillah. Jadi Happy ending ya. Alhamdulillah ending. Insyaallah. Oke, nah berarti filmnya tuh ceritanya tahun berapa Kak? Apakah sama dengan kejadian aslinya atau dibikin modern? Sama kejadian Sama asli kok, ya? sama kejadiannya itu di tahun 2010. 2010, baru 10 tahunan. Iya. Itu udah lama ya, 10 tahun. Ya, tapi buat kejadian ini itu masih Sudah 14 tahun lah ya. Oh ya 14 tahun ya. 14 loh, iya benar. 14 tahun Tapi lalu. apa namanya, cuman kalau misalkan boleh di ini sedikit, di filmnya, maksudnya diluruskan ya, di filmnya itu ada penyesuaian dari timeline sih, gitu. Jadi mungkin cerita aslinya ada jedanya dari kejadian aslinya sampai ada pihak Mas Gaduh, Mas Genta datang, tapi di filmnya kita pack gitu, jadi kayak dibuat satu timeline gitu. Jadi mungkin di situ aja perbedaannya. Cuma dari tempatnya, kejadiannya apa itu kurang lebih sama. Jadi harusnya kita sebagai penonton bisa berasa ya feel-nya. Iya, Semoga ya, bismillah. Harus lihat beliau ini. Keren sekali Sarah Fajr actingnya. Iya, harus lihat Lara sama Arla juga keren banget mereka, keren. Oke, boleh ambil pertanyaannya Kak dari. Siapa dulu? Gak mau. Homi Mayung Gambreng. Lagi Fajira. Ini kita yang jawab. Iya. Oke. Etalah sempatnya Kak. Salah ya. Sempat merasa takut saat syuting nggak? Kalau merasa takut, apalagi film-film horor ya pasti ada, merasa takut itu pasti ada, dan itu sangat wajar ya, apalagi main film horor ini kan selalu di tempat yang creepy dan kita terkadang juga bertemu dengan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Jadi ya kalau dibilang takut ya pasti takut. Ada ketakutan secara supernatural kayak jelas-jelas kita lokasi syutingnya di tempat aslinya, tapi lebih dari itu juga ada ketakutan karena ini membawa kisah nyata dan ini cerita hidupnya orang yang masih ada, dan buat mereka ini masih kayak tadi dibilang kayak mereka kalau ceritain itu kayak baru terjadi. Jadi kita juga pasti ada beban di kita sebagai pemain yang kayak ini
kita membawakan ceritanya dengan benar nggak ya? Apakah mereka akan puas dengan apa yang kita bawa ke bioskop nanti di layar, itu hasil kerjaan kita. Paling itu aja sih yang bikin tegang. Sama ada unsur-unsur kebudayaan Trenggalek yang kita masukkan ke film yang kayak aduh kita nggak mau ini, kita nggak mau memainkan hal ini kayak ngegampangin atau menyepelekan dan ujung-ujungnya kita menyinggung orang-orang Trenggalek. Jadi tapi semoga kita udah melakukan yang terbaik dan semoga mereka puas dengan ngeliat kita di layar. Tapi kalau aku pribadi emang dari awal ditawarin dan tahu keterima gitu. Sampai sekarang itu masih ada rasa takut sebenarnya, sampai sekarang. Dan ketakutannya itu berbeda-beda alasan juga. Kalau di awal itu takutnya karena ya balik lagi kita bawa cerita asli, apakah kita kita bisa do justice nggak sih ke ceritanya gitu dan karakter-karakternya. Takut ada salah di sana sini. Cuman balik lagi aku ngingetin diri lagi, oke, niat kita baik, niat kita mau membantu juga, dan niat kita untuk kayak membawa isu ini ke publik yang lebih banyak biar sama-sama aware, biar sama-sama hati-hati, biar sama-sama saling menghormati. Dan pas syuting pun ya takut lagi karena tempatnya asli, tempat kejadiannya asli dan vibe beneran di sana. Beneran di sana, kejadian beneran di aslinya. sana. Itu nggak apa-apa. Biasanya ini nggak sih kayak pantang nggak sih? Ada pantangan pasti. Ada pantangan, tentunya tapi ada. kita sebagai pemain kita selalu minta, kita pasti kalau masuk ke satu tempat pasti sadar nggak sadar kita pasti salam dulu. Dan dari pihak produksi waktu itu Om Pao bilang kalau mereka itu emang udah minta izin sama tempatnya. Dan kalau katanya sih juga ada kuncen ya kita, jadi kita ada yang jaga gitu. Cuman ya memang vibe-nya di sana kenceng banget. Energinya kenceng luar banget. biasa. Kalau kita salah perilaku dikit itu balasannya lumayan cepat datangnya. Iya. Apapun bentuknya ya. Benar, Gitu. Yang bikin kita benar. nggak nyaman tuh ada aja kalau misalnya kita berperilaku yang sedikit melenceng sedikit, nggak hati-hati sedikit, itu berasa. Tapi kalau misalkan udah sekarang nih kan post ya, udah selesai syuting, kalau aku pribadi masih ada takutnya juga gitu. Entah kenapa kayak balik lagi, oke, apa yang dikerjakan ini akan dipublikasikan. Apakah nggak apa-apa bentuknya kayak gini? Kayak gitu aja sih. Cuma itu pribadi. Dan aku inget banget pas first look keluar yang ada adegan Ayu nyinden, Sarah nyinden, itu aja. Itu aku bilang sama Sarah, aku takut gitu. Terus kata dia, takut kenapa? Nggak apa-apa. Kayak balik lagi aja pas kemarin syuting rasanya balik lagi. Masih ada merinding-merindingnya ya. Masih iya, tapi lebih ke situ. Berarti kalian aja yang aktornya aja sebegitu ngerasanya ya gimana, mereka pasti akan masih terbekas banget ya sih. Oh iya, pasti. Iya. Pasti sih. Oke, next Carla, boleh. Wow, banyak banget pertanyaannya. Kan harus milih yang tepat nih, bentar. Ini straightforward ya pertanyaannya. Kalian pernah melihat hantu? Pas lagi syuting atau secara umum atau gimana? Kayaknya pernah, tapi nggak tahu itu hantu apa bukan sih. Cuman kayaknya pernah. Definitely pernah. Definitely pernah. Satu gimana ceritanya tuh? Kalau aku waktu itu lihat jadi bahkan kejadiannya di rumah aku sendiri, kayak baru-baru sebelum aku berangkat ke Jakarta. Ceritanya aku lagi masuk ke kamar mama. Terus habis itu pas mau masuk, aku kan melihara kucing nih. Terus aku masuk, kucing-kucing aku nih dari dalam gitu kan. Terus aku masuk, abis itu tiba-tiba kayak ada yang nyenggol kakiku gitu kan. Terus aku ngeliat kayak, kok warna krem-krem gitu yang lewat gitu. Terus aku sempet tutup pintu, bingung dong. Itu tadi apa ya? Perasaan kucing di dalam. Aku buka lagi. Lah, nggak ada apa-apa. Ya udah, aku tutup lagi. Sampai mama tuh nanya, kenapa nak? Hah, nggak apa-apa. Udah, habis itu kayak, itu tadi apa ya? Kok ada aneh gitu ya? Terus juga sempet beberapa kali tuh aku ketindihan di rumah, di kosan juga beberapa hari yang lalu. Tapi ketindihannya tuh aku nggak jelas lihat apa, cuma sosoknya lumayan mengerikan sih. Itu pengalaman dari Berarti Kak Sarah termasuk yang peka kah akan hal-hal itu? aku bisa merasakan, aku peka, cuma aku nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau ngelihat pun itu kayak bener-bener hal yang sangat-sangat
jarang dan kayak sesuatu kebetulan aja gitu. Kayak yang contohnya yang kucing itu. Iya. Kayak loh kok tiba-tiba gitu. Kamu? Aku sih ya ada kayak sekali 2 kali. Tapi aku sama kayak Sarah, kayak lebih ke peka yang nggak terlalu ngelihat. Ya pasti ngeliat aja yang kayak misalnya di lokasi syuting kita kemarin ada berapa kali kayak ada yang di kuburan, sama ada pas aku hari pertama aku syuting aku lagi pindah dari titik A atau titik B. Ini baru diceritain nih. Aku baru cerita sekarang di sini. Cuman kemarin pas syuting langsung laporan deh. Iya. Tapi aku nggak berani ngomong ke yang ada di mobil sama aku. Jadi waktu itu aku lagi di mobil, lagi pindah dari satu titik ke titik yang lain bareng Naufal yang main Mas Genta sama Mas Dimas Aditya yang main Mas Gaduh. Terus kita lagi di mobil tuh bertiga malam-malam di gunung, terus mobilnya agak nyasar, terus kita lagi turun nih karena harusnya titiknya agak ke bawah lagi. Nah aku sempet kayak ngeliat gitu keluar jendela, terus tiba-tiba kayak aku ngeliat ada sosok gitu, terus sosoknya itu kayak ngikutin mobilnya gitu dari jauh, kayak misalnya kalau aku di sini, ini mobilnya, dia di sana, terus kayak ngikutin mobilnya gitu, zzz, gitu, dan speednya itu sama kayak mobil. Langsung ini apa, terus aku takut banget, langsung kayak aku berusaha ngeliat lebih jelas, terus kayak kok kayaknya bajunya putih ya gitu, kok siapa nih yang pakai baju putih-putih malam-malam di gunung gitu. Pasti habis check out ya. Terus aku langsung kayak oke gitu, terus aku nggak berani ngomong sama Naufal sama Mas Dimas karena takutnya kalau aku ngomong malah beneran, ternyata beneran ada. Aku kayak oh enggak, ini aku aja nih matanya, kan aku minus jadi bisa aja gitu, padahal aku udah pakai soft lens dan aku tahu itu ada gitu. Kayak aku baru ngomong waktu itu pertengahan syuting sama Laras ya, aku kayak Kak, waktu itu aku pernah ngeliat ini itu kan gitu, aku nggak gila kan, terus dia kayak enggak kok, emang itu tempatnya lumayan. Iya, kita waktu itu emang lagi sharing aja sih, sharing soal kayak pas syuting karena memang hawanya, vibe-nya enggak ya, kalau tempat yang memang lumayan banyak tempat-tempat keramat kayaknya memang berasa banget ya, walaupun kita nggak bisa lihat, cuman kita bisa ngerasain yang sensitif ataupun yang nggak sensitif. Betul. Gitu. Dan kalau aku pribadi kayaknya 2 kali deh, cuman aku butuh confirm ini sih, tapi nggak tahu masa mau konfirmasi ke hantunya kan. Makanya aku sama aku juga ngerasa kayak gitu, kayak itu kamu tapi bisa aja aku apa itu dari kru ya yang naruh di situ. Aku mikirnya gitu, maksudnya kru tuh kayak mungkin ada kain apa atau apa yang kesangkutin di situ. Aku mikirnya gitu, soalnya ada di satu itu tempat kuburan keramat itu. Aku juga kita berdiri, aku sih berdiri di ujung, kamu lagi take kalau nggak salah, kayak kamu nari-nari, aku nunggu take. Kamu kan duluan tuh, kamu yang diambil dulu kan, habis itu baru kita masuk, jadi kita nunggu di samping kamera gitu. Terus kayak di paling ujung pohon, di sana banyak pohon-pohon besar by the way di kuburan itu. I think aku tahu what you're talking about. Di ujung banget lah, itu bukan bagian dari kita. Iya, aku tahu. Di atas pohon. Hal yang sama berarti. Enggak, soalnya aku malam itu aku udah ngerasa nggak enak banget. Terus Naufal itu lagi iseng hari itu, yang kayak kan kita bawa senter kan ini malam-malam, terus dia kayak lihat tuh. Aku udah bete, aku udah kayak lo diem sekarang juga, lo diem, ini gue di kuburan, gue gak mau tahu. Kalau ada pun ya udah biarin, aku gak perlu tahu, aku perlu selesaiin kerjaan aku hari ini. Karena di adegan itu by the way kita bawa senter, jadi each of us kayak ada senter, jadi kayak Naufal kayak dan senternya Naufal yang lumayan terang kan, terang banget. Terus dia kayak kan ini kuburan, terus itu pohon-pohon dan kita berdirinya di ujung di samping gitu, terus dia kayak sinarin senternya ke arah pohon-pohon yang kayak tuh lihat tuh. Wah, aku bete tuh. Bete banget. Tapi emang ada sesuatu. Ada sesuatu. Aku nggak mau ngomong. Aku juga nggak mau. Kayak, terus mikir itu apa, kayak dari kru kali ya, atau kayak siapa yang naruh di situ? Cuman apa yang ditaruh di situ? Kenapa diuji? Itu apa ya? Itu justru apa aku ya? malam itu ngeliat mata kayak yang bersinar dari atas. Ada ya? Oke. kita habis ini kita harus ngobrol ya. Udah ya, karena aku ngerasa gila malam itu. Kalau mata kayaknya ngomongnya ke Sarah deh. Kalau aku lebih yang di ujung pohon banget, itu ada di atas pohon. I don't know, kayak aku harus confirm. Soalnya malam itu kan aku itu sampai jam 2 sama Sarah berdua. Oh iya. Kalian pulang duluan. Enggak, itu sama, same night. Kalau aku, pas aku ngeliat itu, aku keceklik abis itu kakinya. Jadi pas aku ngeliat itu, pas mulai beradegan, aku keseleo, terus bengkak. Sekarang aku kayak ngeliatin dari jauh gitu, terus aku abis itu ya itu keseleo yang bengkak. Kayaknya yang kamu itu besokannya. Besokannya ya? Oh ya, aku ingat ada pokoknya di antara pohon-pohon itu ada mata, terus aku kayak sempet kayak
kayak pokoknya mata-mata yang kayak terang gitu kelihatan. Aku kayak itu apa itu lampu dari desa, tapi kan desanya kalau nggak salah di sebelah sana ya. Ya itulah ya Sar ya. Nanti aku tanya ya, maaf ya. Santai aja. Artinya aku nggak halu, yes. Iya, kalau aku Artinya bagus aku nggak halu. kalau aku mungkin halu sih, mungkin itu kain props atau apa gitu. Jadi kayak ya udah. Enggak sih. Nggak mau dikonfirmasi juga ke siapa-siapa, jadi ya udah. Itu aja. Ya Ayas. Ayas. Oh iya bener. Oh iya. Gimana awal kalian dapat project untuk film ini? Kalau aku awalnya karena kebetulan aku kenal baik sama casting directornya Kak Citra, dan aku juga udah dibilangin sama dia, iya ini project horror yang direct Om Pao Fauzan Rizal. Nah aku memang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya itu udah ada project sama Om Fauzan Rizal juga, yang kebetulan di casting sama Kak Citra juga, jadi kayak dari situ sih awalnya. Terus diminta untuk kayak coba casting line ini, dan line-nya itu lumayan panjang kayak monolog gitu loh. Jadi kayak aku pikir kayak panjang banget ini dialognya gitu kan. Tapi ternyata amazingly yang dikasih itu skrip untuk castingnya itu berbeda dengan skripnya. Jadi tuh kayaknya dia mencari mungkin karakternya ini cocok gak sih sama aku apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman kayak gitu awalnya dari mereka sih. Gitu. Arla? Kalau aku waktu itu lagi itu tuh sempet itu waktu itu kita semuanya kayak dadakan banget ya panggilan callingannya ya. Oh iya. Iya kan? Kayak pokoknya kayak beberapa hari kemudian langsung dapat kabar, langsung persiapan. Dan pokoknya aku inget banget tuh aku lagi pagi-pagi, bukan pagi, lagi agak sorean, lagi kelas, lagi kuliah. Terus telepon sama manajer aku, "Lah, kamu ditawarin nih film horor." "Oh, apa?" Terus dia ngomong soal filmnya kayak sinopsis basicnya. "Oh, kayaknya seru." Terus mau kapan casting? Oh, disuruh kirim video casting aja. Tadinya aku dikasih casting sites-nya itu buat Ayu sama buat Rara. Terus aku kayak, gila ini panjang banget, ini yakin. Terus aku ngeliat karakternya kayak, dari Trenggalek, mana ada orang di Trenggalek mukanya kayak aku. Siapa tahu ada aja. Tapi kan aku kan mikir aku kan mikir pikiran awal aku itu kayak Trenggalek, aku kayak muka aku nggak cocok deh. Terus aku kayak ini yakin nih. Ya aku kan nanya, aku langsung kayak, "Ma, ini mereka yakin mau aku casting buat karakter ini?" Bener. Bentar ya kak. Terus kayak ngobrol-ngobrol lagi kayak, "Coba kak karakter ini, karakternya Tea." "Oh iya kayaknya ini lebih cocok nih gitu, lebih make sense kalau dengan waktu persiapan yang singkat." Oke. Soalnya takutnya kalau miscast itu nggak lucu kan. Terus akhirnya nggak lama kemudian kayak dikonfirmasi, "Oke, nanti kamu hari ini langsung reading ya." "Oh, oke." Siapa lagi castnya? Belum ada kabar. Terus kayak, "Oke, nanti kabarin ya kalau udah ada castnya yang lain," gitu. Terus habis itu dikabarin kayak, "Oh iya," kayak yang pertama aku dapat kabar itu, "Oh iya ada Laras." Oh ya udah aman lah. Kalau ada Ayas udah kenal, walaupun cuman kayak sekedar cuman hai doang di kayak acara-acara premier gitu. Tapi kayak, oh ya ada Kak Ayas, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Happy berarti syutingnya ya. Lumayan, kayak aku awal kayak nggak bener-bener masuk ke project ini kayak walaupun ada ketakutan, aku tidak berekspektasi yang berlebihan juga yang kayak ini judul ini bakal gini-gini. Aku kayak bener-bener kayak masuk dengan oke, kosong, kita jalanin aja gimana yang kita harus hadapin. Tapi ternyata syutingnya kayak pengalamannya interesting dan lumayan fun juga, ada fun-funnya. Dan aku dapat ketemu mereka berdua. Kan kamu udah ketemu aku sebelumnya. Maksudnya lebih dekat. Oh iya. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Nggak jadi romantis. Nggak jadi, nggak mau. Kalau Kak Sarah? Jadi kalau aku waktu itu, aku lagi di Surabaya. Aku kan nggak bisa langsung nggak bisa. Tadinya ditawarin untuk langsung screen test di kantor kan, cuma aku lagi di Surabaya, jadi aku request ini screen test online. Nah, pertama tuh aku dikasih dua peran sebenarnya. Aku dapet Tea. Oh iya? Iya, dapet Tea sama Ayu. Ya udah aku coba Ayu dulu kan, dengan requestnya yang kayak coba yang kesurupan, terus habis itu yang dialog, terus habis itu kayak pokoknya kayak yang switch personality-nya gimana, dites, aku cobain, dan
kebetulan dibantu juga sama teman aku kan ini ya videografer juga ya, jadi kayak dia bantuin kayak buset dia banget nih orang bro, makasih lo Adam. Terus habis itu aku udah cobain gitu kan, kayak menarik juga ya dari ceritanya juga kayak oke nih Trenggalek, tapi kayak Trenggalek belum pernah kesana, pengen tahu gitu. Terus besoknya aku ditawarin Tea, Kak boleh nggak screen test Tea gitu, aku cobain gitu. Terus pas aku coba gini, ini dengan pace yang sangat cepat, dialognya begini-gini, buset nih beneran deh ya aku bisa ngapalin gini ya. Ya udahlah cobain, akhirnya bisa. Tapi alhamdulillah dapetnya Ayu. Dan aku Emang juga udah berjodoh dapet pokoknya kita Ayu. emang karakternya kayaknya udah pas dengan kita semua sih. Iya, I think the karakter Milih that bener-bener chose milah, us ya. milih kita. Iya, yang bener-bener milih kita gitu. Aku selalu percaya itu sih. Maksudnya kalau misalkan emang karakternya nggak milik kita mau coba kayak gimana juga, pasti akan ada yang cocok, lebih cocok Iya. gitu loh. Mm-mm. Iya nggak sih? Mm-mm. Jadi santai aja. Apalagi buat kalian berdua deh di film ini kayak Ayas itu dapat banget keibuan dan pedulinya Masa sih? Mbak Rara. Oh, Iya, ya, alhamdulillah berarti. Masa konfirmasi maaf ya. Iya. Sekalian. Dan kalau Sarah mah udah nggak usah diraguin ya. Kalian Oh. nonton aja nanti tanggal 22 Februari. Wow, keren, hebat. Superstar. Masya Allah. Mereka juga keren, Kak Sarah ambil. Oh ya, Ini bintangnya ada isinya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nih. Ini kertasnya kayak klik gitu. Oh, you ruined it. No, you can put it back. ini kayaknya udah deh. Apa tuh? Belum. Gimana awal kalian dapat project untuk film ini? Kita udah jawab. Maaf banget, aku masukin lagi. Oh, Maaf banget. kamu gimana sih? Sebel deh. Ini kayaknya jatuh udah belum ya? Udah. Oh, udah ya. Justru kita bicara di situ biar Ya, I'm sorry. I'm sorry. tolong ya. Benar. Aduh. Undang-undang dasar. Salah. Pancasila. Salah. Proklamasi. Ntar ya, Oke. Gus-Gusan. Ada kesulitan mengucapkan dialog dalam bahasa daerah? Ada. Ini kayak Kalau- pertanyaan lebih buat kalian deh. Kalau dari Iya, aku sih, alhamdulillah aku nggak ada kesulitan. Mungkin kesulitannya di ini ya, di bahasa Osing pas nyinden Banyuwangi. Itu tuh kan dialeknya tuh kan beda sama Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan beda banget ya. Dan kok Jawa Timur sih, Surabaya maksudnya. Terus habis itu karena memang udah basicnya Jawa, jadi alhamdulillah bisa adaptasinya nggak terlalu lama juga dan berjalan dengan lancar ya gitu. Dan aku juga sempat pelajari, sempat ngedengerin dialeknya bahasa Jawa Trenggalek tuh kan juga beda sama Surabaya punya kan gitu, tapi nggak beda-beda jauh gitu. Jadi alhamdulillah bisa. Gitu. Mungkin Kalau Laras ke Kalaras. Kalau aku sebenarnya hanya familiar dengan dialek Jawa gitu, dengan apa sih ya cengkok-cengkoknya gitu, dan karena mamiku juga orang Jawa Timur, orang Surabaya juga. Cuman kalau untuk spesifik kayak Trenggalek gitu kayak masih awam, jadi susah dibilang susah nggak susah ya susah sih di bagian situnya. Karena aku aku tidak berbahasa Jawa, hanya familiar dengan bahasa Jawa gitu. Cuman untung ada yang bantu kayak Sarah, Mas Genta, ya kan juga Mas ada Genta. ada di sana juga gitu, jadi bisa. Ya at least untuk ngejagain kita lah, jadi nggak salah-salah amat kalau salah kayak gitu. Cuman hal-hal gini sih, maksudnya kalau boleh nambahin, maksudnya hal-hal tentang dialek apapun itu, ini lumayan bikin deg-degan kalau nggak ada proper workshop sebenarnya. Walaupun di sini ada, tapi mungkin waktunya gitu ya butuh dilebihin kayaknya untuk kayak mungkin pemain-pemain kayak aku yang bukan secara lahiriah familiar dengan atau terbiasa untuk ngomong dialek tertentu gitu. Iya. Jadi takutnya bukannya gimana-gimana, takutnya salah representasinya tuh salah, takutnya seperti itu. Karena harus dihormati kan kayak gitu. Iya. Cuman insya Allah di sini ya seenggaknya bisa didengar dengan baik lah gitu. Ya. Kayak gitu.
Kalau karakter Thea anak Jaksel ceritanya. Karakternya Thea Kayak Jaksel parah Jaksel sih ya. parah, enggak. English gitu nggak sih kamu? Enggak. Oh enggak ya. Kayaknya enggak ada. Nggak ada English Aku sama enggak ada sekali. bahasa, aku enggak ada Nggak ada, campur nggak ada. pakai bahasa Inggris sama sekali. Cuman emang karakter Thea itu backgroundnya itu emang bukan dari Trenggalek dan kayak emang anak kota, anak Jakarta. Jadi tidak ada keharusan untuk ngomong bahasa Jawa ataupun pakai dialek bahasa Jawa. Dan aku udah pernah nanya awal-awal pas reading kayak ini mau aku pakein logat Jawa nggak? Terus dia kayak Om Pao bilang kayak nggak usah, nggak apa-apa, emang kamu orang kota kok. Oh ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa Kak? Tipis-tipis, tapi emang perlu dilatih karena aku ya lahir dan besar di Jakarta. Gimana pun ya harus pakai latihan dulu dan itu butuh waktu yang lebih lama. Oke, next Carla ambil. Tiup dulu kali biar. Gimana proses latihan nari sinden yang kalian lakukan? Nari atau sinden? Nari dan sinden yang kalian lakukan. Prosesnya luar biasa, singkat Prosesnya ya. singkat. Luar biasa ya. Kalau untuk narinya tuh kita waktu di kantor Star Vision ada berapa? 2 hari? 3 hari? Dua ya? 2 hari ya. 2 hari per hari. 2 hari. Dua setengah dan sangat singkat juga itu Sangat jam singkat. waktu secara Iya. waktu di hari itu kayak. Dan waktu itu kan kita ini ya nari putri terus sama Ada tari Tulung putri, Goyakso, ada Tulung Goyakso. gitu. Jadi kita nyoba beberapa style tarian Jawa gitu di sini. Maksudnya iya tarian putri sama Tulung Goyakso. Secara spesifik Tulung Goyakso karena ini yang dibutuhkan untuk filmnya. Iya. Cuman ya itu memang sangat singkat. Ya kita melakukan apa yang kita bisa. Untungnya ada pelatih yang juga sangat mumpuni. Iya. Bu Cahwati, makasih Bu Cahwati. Mbak, terima kasih banyak. Matur suwun, Matur Mbak. suwun, gitu. Dengan melihat beliau aja tuh sebenarnya udah kebayang ini bentuknya seperti ini. Cuman mungkin ketubuhan kami gitu yang butuh dilatih untuk lebih ini lagi biar luas lagi Iya. gitu. Cuman insya Allah hasilnya Bagus. Bagus. Kalau untuk sindennya sendiri sih luar biasa. Itu aku dengerin bener-bener kayak tiap malam mau tidur aku dengerin sih. Aku pelajarin dialeknya juga aku pelajarin karena itu bahasa Osing ya dan juga sinden Banyuwangi itu sangat-sangat sulit. Cengkoknya beda, tekniknya itu beda. Jadi nggak semua penyanyi itu pasti bisa nyinden tuh enggak. Kalau apalagi tekniknya sangat berbeda dong. Cengkoknya gimana, buset cengkoknya aja sampai begitu. Terus tiap pengucapan dan penekanannya tuh sangat berbeda. Itu aku juga diajarin sama Bu Cahwati. Makasih banyak Bu Cahwati diajarin. Dan ya alhamdulillah akhirnya bisa juga nyinden karena Bu Cahwati juga. Makasih banyak Bu Cahwati. Oke, next Kak Laras. oke. Apa yang kalian suka dan nggak suka dari karakter kalian? Wow. Dari siapa dulu? It's pretty Dari interesting. nggak ada senarnya. Ini kita soalnya harus ngejudge karakter sendiri nih dan ada orangnya. Agak pressure ya. Agak pressure lumayan. Kalau yang aku suka dari Rara itu, oke kita ngomongin yang based on script aja lah ya. Yes. Kalau yang aku suka dari Rara itu dia orangnya bertanggung jawab. Walaupun kejadian yang terjadi sama Ayu bukan karena dia, tapi karena dia mungkin merasa dia ada di situ dari awal, dia merasa bertanggung jawab untuk ngejaga Ayu. Jadi apapun hal-hal buruk yang terjadi sama Ayu, sebenarnya sama dia itu dibuat oh ini bagian dari tanggung jawab aku juga gitu loh. Aku nggak boleh lari, aku nggak boleh ninggalin Ayu. Jadi kayak dia sangat tekun dengan membantu Ayu gitu. Jadi dan dia sangat loyal, itu sih yang aku suka. Setuju. Setuju ya. Setuju. Oh, setuju. Setuju. Cuman kalau yang nggak disuka apa ya? Bentar. Yang nggak disuka apa ya? Enggak sih, kayak mungkin ini ya. Mungkin kalau misal ini mungkin. Cuman aku nggak tahu apakah Rara aslinya seperti ini apa. Iya, kayak gini juga atau enggak. Cuman yang aku rasakan di karakternya si Rara di skrip ini tuh kayak
ada momen-momen sebenarnya dia itu takut. Bahkan sama Ayu sendiri, dia ada momennya dia yang kayak takut dan mau ngejudge gitu. Cuman dia berusaha, ini juga bisa dilihat sebagai hal yang positif sih. Cuman kayaknya yang aku rasa di situ Rara mencoba untuk melihat dari segi positifnya terus tanpa memikirkan keselamatannya dia. Kayak gitu aja sih, lebih yang kayak terlalu putting herself at risk gitu untuk orang lain, walaupun sebenarnya udah ada sinyal-sinyal bahaya yang dikasih ke dia gitu. Cuman I think ya balik lagi ke hal yang aku suka dari Rara itu sangat-sangat bertanggung jawab dan kekeh sama pendiriannya. Gitu. Arla. Aduh, Thea. kalau Thea itu, aduh, gimana ya? Dia itu, Oh gitu. iya begitu, betul. Terima kasih, udah saya pulang ya. Gitu. Canda sayang. Thea itu sebenarnya Thea itu positifnya itu juga bisa jadi negatifnya karena dia tuh anaknya itu ada keambisan dan keras kepalanya dia, dan dia itu orangnya tuh mau nyari, dan dia itu mau melakukan tugasnya dia sebagai kayak konten kreator yang emang lah kayak semi dokumen. Dia tuh kalau mikir dari otaknya itu dia kayak ya ini kita harus mencari informasi, ya udah kita cari informasi, dan dia tuh melakukan itu dengan totalitas. Tapi ya itu positifnya ya dia anaknya mau melakukan itu secara totalitas, tapi itu juga negatif karena itu dia kadang-kadang nggak ngelihat kondisi situasi tempatnya kayak gimana, kayak adatnya itu kayak gimana, tata keramanya kayak gimana, dan itu menimbulkan masalah-masalah buat dia dan juga orang-orang terdekatnya dia. Jadi itu both yang kamu suka dan gak suka ya? Iya. Oh, Karena itu changing gitu. Karena itu Interchangeable. ya karena mereka interchangeable karena karakternya emang kayak gitu. Kayak inget nggak ya kita adegan-adegan beberapa adegannya dia dan dialog-dialognya Thea yang Jadi sebenarnya itu akan bagus di suatu momen tertentu. iya, tapi nggak dan bagus kalau di momen adip yang lain. kayak dengan porsi yang tepat. Ya kayak semua hal kalau itu terlalu berlebihan itu nggak positif. Jadi emang kalau dilihat sesuai porsinya ya itu positif, tapi karena kadang-kadang Thea itu terlalu berlebihan, jadi ujung-ujungnya negatif. Oke, Kak Sarah gimana karakternya? Kalau dari Ayu sendiri ini berdasarkan skrip ya. Iya. Karena aku nggak berani mengkonfirmasi bahwa Mbak Ayu tuh ternyata gini ya gitu, nggak kalau dari sudut pandang aku adalah Ayu ini sosok yang penyayang, dia benar-benar peduli dengan sekitar, dia peka sama sekitar, bahkan towards Rara yang selalu nggak ngejudge dia gitu, bahkan mau sampai terakhir pun dia selalu ada gitu loh. Dan juga ke bapaknya tuh nggak pernah lelah untuk ngebantu anaknya, ini anak satu-satunya gitu, kayak anak perempuan satu-satunya yang memang dia sayang gitu. Dan dia yang aku tanya langsung ke Mbak Ayu sendiri ya, kayak Mbak Ayu tuh orangnya gimana sih gitu. Aku tuh anaknya ekstrovert, aku tuh suka ngobrol, aku gampang akrab sama orang gitu. Oh, agak berbalik ya sama saya ya gitu. Aku kalau aku sebenarnya ambivert gitu. Ambivert dan amfibi gitu. Canda. Kodok kali dan yang aku suka dari Mbak Ayu adalah dia tuh orangnya kayak asik, sopan gitu. Dan mungkin kalau dari yang tidak aku suka dari karakter Ayu sendiri adalah dia tuh benar-benar put her life on risk juga sama kayak Rara gitu. Bahkan kayak di saat ritual itu dia tuh rela untuk dia ngorbanin diri. Yang penting dia harus nyelamatin temennya yang satu ini yang yang terjebak gitu. Dia nggak peduli, pokoknya yang lain harus selamat. Aku nggak peduli aku mati atau enggak, yang penting yang lainnya selamat gitu. Terutama
terutama Rara, terutama bapaknya Reza dan orang teman-temannya yang udah terlanjur apa ya, terlanjur terlibat di kejadian ini gitu. Terus juga sangat-sangat keras kepala dan dia nih gimana ya? Ya punya pendirian gitu loh. Dan apa ya? Mungkin cukup sih dari aku dari situ. Tapi menarik sih, maksudnya dengan cara, maksudnya Ayu dan Rara yang lumayan sama kalau dari segi pengorbanan diri gitu. Kalau kita ngomongin pengorbanan diri, karena menariknya adalah ini cycle pertemanan yang sehat mungkin ya, atau pertemanan yang sangat suportif gitu. Misalkan Ayu gitu meriskankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Lah aku sebagai Rara juga meriskankan diri untuk menyelamatkan dia yang lagi menyelamatkan orang lain gitu. Jadi kayak akan di situ aja. Cuman ya itu yang kayaknya Rara dan dinamikanya Rara dan Ayu tuh di situ kayaknya deh. Kayak saling menyelamatkan gitu ya. Dia menyelamatkan siapa, ya aku yang menyelamatkan dia gitu. Enggak rela juga. Padahal dia di satu sisi juga mungkin menyelamatkan aku juga. Cuman jadinya circle yang enggak berhenti itu, I think pertemanannya mereka, kenapa pertemanan bisa awet mungkin karena itu ya, kita saling gitu. Mungkin salah satu tambahan lagi yang aku nggak suka di karakter si Ayu sendiri di film ini ya. Kan dia pacaran sama Reza nih, jadi dia tuh nggak jujur sama sekali gitu loh kalau sebenarnya ada apa-apa dengan dia gitu. Dia nggak berani cerita karena dia nggak mau Reza tuh mungkin dia takut dia ngejudge kayak dia gimana, atau dia takut nanti dia makin khawatir atau gimana gitu. Jadi seharusnya kan relationship itu kan selalu jujur kan, kayak saling terbuka gitu-gitu. Tapi kalau Ayu ini benar-benar kayak nutup gitu, jangan sampai Reza tahu kalau Ayu ini kenapa-napa gitu. Padahal sebenarnya itu sangat tidak masalah kalau dia terbuka akan hal itu gitu. Meskipun pada akhirnya juga Reza tahu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi ya intinya mereka happy ending sih gitu. Nggak bisa spoiler ya. Cipit Capek rubi raba. Oke, terakhir nih satu kata buat film ini dari masing-masing kalian. Mikir dulu. Aku ada sih. Tapi kita berurutan aja. Oke, Kamu dulu. ya. Satu kata. Iya, kamu dulu. Satu kata. Tegang. Tegang. Oke. Ayas? Aku mau ngasih 2 sih, cuman artinya sama kayaknya. Cuman ini aja, satu kayak kesannya negatif, satu kesannya positif. Yang satu itu traumatis, tapi juga memorable. Jadi kayak you cannot easily forget this kind of event. Kalau dari aku sih kayak begitu. Mungkin dua ya, boleh ya, boleh nggak? Boleh. Aku aja boleh tadi. Iya, boleh. Boleh nggak boleh aku pulang nih. Gitu. Heartwarming, dan juga suspense. Tapi gitu, tapi ekspresinya suspense. Menggetarkan. Lo. Itu nanti beda nih artinya. Oke, kita bisa Menggetarkan nonton jiwa. film ini di mana dan kapan, Kak? Oke, girls. Jadi, jangan lupa ya, dicatat tanggalnya 22 Februari 2024. Nonton filmnya Sinden Gaib Di bioskop kesayangan kalian. betul. Ya, kalaupun bioskopnya nggak disayang, nggak apa-apa, tonton aja. Tetap pokoknya harus nonton, agak maksa sih, tapi nggak peduli ya pokoknya. Nggak bercanda, girl. Cuma ini sangat rekom banget, kalian harus nonton gitu. Apalagi kalau Hopefully mau you lihat like it. Sarah Fajira ya. Yang Masya sangat-sangat Allah, keren. Masya Sarah Allah, Fajira Masya Allah. superstar. Kalau kata aku sih ajak semua sahabat, teman, pacar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. mantan, orang tua, semuanya diajak nonton film Sinden Gaib. Jangan lupa ya, pokoknya matur suwun singkatan. Matur suwun. Makasih girls. Have a great day. Have a great day. Have a great day, girls.